Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Dwi Wijaya Saputra, mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, program studi biologi dari kelas biologi C. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan topik dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam, yakni pembentukan kekhilafahan dan juga sistemnya. Topik kita pada kali ini terdiri dari 3 subbab, yakni pengertian kekhilafahan, proses terbentuknya kekhilafahan, dan juga sistem dari kekhilafahan tersebut. Pengertian dari kekhilafahan, yakni secara etimologis, kekhilafahan merupakan tata cara kepemimpinan suatu negara. Sedangkan secara istilah, kata kekhilafahan sepadan dengan kata kekhalifahan, yaitu pergantian kepemimpinan sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurus persoalan umat Islam. Terdapat kata khalifah dalam Quran surah Syad ayat 26 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Daudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqqi wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Innal ladzina yadillu an sabilillahi lahum azabun syadidum bima nasu yaumal hisab. Yang artinya, wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah atau penguasa di bumi, maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau di jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan. Surah Syad ayat 26. Proses terbentuknya kekhilafahan, yakni dalam sejarah Islam diawali ketika wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, beliau tidak meninggalkan pesan ataupun petunjuk perihal siapa di antara para sahabat yang harus menggantikan beliau menjadi seorang pemimpin umat Islam. Para sahabat pun akhirnya terinspirasi dan memiliki ide untuk melaksanakan sistem khalifah dari hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu ikutilah sunnahku dan sunnah para khilafahku yang terbimbing. Dari sekian banyak sahabat Nabi, akhirnya dilakukanlah proses perundingan untuk memilih siapakah khalifah yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Dan khalifah yang pertama ialah khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengisyaratkan bahwa orang yang paling berhak untuk menjadi khalifah bagi umatnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Pernyataan tersebut dikuatkan oleh beberapa hadis yang diriwayatkan oleh beberapa sejarawan yang sikat dan oleh Al-Syabab At-Tabaqat. Antara dalil-dalil tersebut adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, andaikan aku menentukan pilihan dari umatku untuk menjadi khalifah, tentu aku akan memilih Abu Bakar. Pemilihan Abu Bakar sebagai khalifah dilakukan pada pertemuan Safiqah Bani Saidah. Khalifah yang kedua yakni Khalifah Umar bin Khattab. Bila pada masa Khalifah Abu Bakar, proses pemilihan sempat didahului oleh perdebatan yang sengit antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor, maka pada periode Umar bin Khattab, hal tersebut berlangsung dengan tenang. Mengapa? Karena ini disebabkan oleh ditunjuknya Umar bin Khattab secara langsung oleh Khalifah Abu Bakar sebagai penggantinya dalam satu dokumen tertulis setelah melalui perundingan bersama beberapa orang sahabat utama yang lainnya. Belajar dari Khalifah Abu Bakar belajar dari pengalaman sebelumnya sejak saat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tanpa memberikan suatu keterangan yang jelas ataupun informasi yang tepat tentang siapa yang akan menjadi penerusnya. Dari situlah Khalifah Abu Bakar memiliki inisiatif untuk membuat dokumen tertulis untuk memberikan wasiat tentang siapa yang akan menjadi khalifah selanjutnya. Keputusan Abu Bakar tersebut pada dasarnya disetujui oleh
seluruh sahabat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Namun terdapat beberapa orang yang memberi sedikit catatan. Contohnya adalah Abdurrahman yang mengingatkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq akan sifat keras yang dimiliki oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Peringatan itu pun ditanggapi oleh Khalifah Abu Bakar dengan penjelasan yang logis, sehingga keyakinan dari pihak yang meragukan Umar bin Khattab pun hilang. Selanjutnya ialah Khalifah Utsman bin Affan. Sahabat Utsman bin Affan diangkat menjadi seorang khalifah melalui proses panjang dan bisa dikatakan sedikit tidak mulus. Karena proses itu berawal dari inisiatif beberapa sahabat senior yang merasa risau akan terjadinya perpecahan di kalangan orang Islam. Terlebih lagi, Umar bin Khattab wafat sebelum ada kejelasan siapa penggantinya. Sedangkan kesehatan Umar bin Khattab pada saat itu terus memburuk akibat tikaman dari Abu Lulu'ah. Abu Lulu'ah alias Fairuz adalah seorang bangsa Persia yang menyusup ke dalam masjid dan menikam Umar bin Khattab ketika ia sedang melaksanakan sholat subuh. Dan yang terakhir ialah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah atas keinginan dari kubu demonstran yaitu kaum Muhajirin dan Ansar. Sebelumnya ia didatangi oleh kedua kelompok tersebut dan meminta kesediaannya untuk menjadi seorang khalifah. Namun sahabat Ali bin Abi Thalib saat itu tetap menolaknya karena dia menginginkan pengangkatan seorang khalifah yang dilaksanakan melalui proses musyawarah dan mendapatkan persetujuan dari para sahabat senior yang terkemuka. Ali bin Abi Thalib terus mendapat desakan dari banyak masa untuk menetapkan khalifah supaya tidak terjadi kekacauan yang lebih besar lagi. Maka mau tidak mau pun Ali bin Abi Thalib akhirnya bersedia untuk baiat menjadi seorang khalifah oleh mayoritas kaum muslim termasuk Talhah bin Zubair. Dia pun kemudian dibaiat pada tanggal 23 Juni 656 Masehi atau 13 Zulhijjah 35 Hijriah di Masjid Nabawi, Kota Madinah. Selanjutnya ialah sistem dari kekhilafahan. Sistem dari kekhilafahan terdiri dari 8 komponen, yakni diantaranya adalah Khalifah, Muawin Tafwid, kemudian Muawin Tanfis, Jihad, Wulat, Qadi dan Qadha, Jihad Idari, dan juga Majelis Umat. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara. Khalifah bertugas untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad untuk menyebarkan agama Islam dan memperluas kekuasaan Islam. Yang selanjutnya adalah Muawin Tafwid atau sering disebut sebagai wakil khalifah dalam bidang pemerintahan. Ia adalah seorang yang dibaiat untuk membantu khalifah agar bersama dengan khalifah memikul tanggung jawab kekuasaan dan pemerintahan. Maka dengan begini, seorang khalifah akan menyerahkan semua urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan menggunakan pemikiran dan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara. Kemudian yang selanjutnya adalah Muawin Tanfiz. Muawin Tanfiz ialah seorang setia usaha negara. Muawin Tanfiz merupakan pembantu yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya mengurus masalah operasional dan selalu menemani khalifah dalam mengemban tugasnya. Dia adalah seorang protokoler yang menjadi narahubung antara khalifah dengan rakyat dan antara khalifah dengan negara lain. Muawin Tanfiz bertugas untuk menyampaikan kebijakan dan keputusan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan berbagai macam informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah. Kemudian yang selanjutnya ada Amir Jihad. Amir Jihad disebut juga sebagai panglima perang. Adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi seorang pemimpin yang berhubungan dengan urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri, dan juga perindustrian. Dia bertugas untuk memimpin dan mengaturnya. Hanya saja dia dipanggil dengan sebutan Amir Jihad. Ialah
karena keempat hal tersebut adalah bidang yang berhubungan secara langsung dengan jihad. Selanjutnya yang kelima ada wulad, yaitu pemimpin daerah tingkat 1 dan 2. Biasa disebut juga dengan sebutan wali, adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pejabat pemerintahan di sebuah daerah tertentu serta menjadi pimpinan di daerah tersebut. Yang selanjutnya ada kadi dan qada. Hakim atau lembaga peradilan merupakan lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang sifatnya mengikat. Lembaga ini bertugas untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi di antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak masyarakat atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintah, baik khalifah, pejabat, pemerintahan, atau pegawai negeri yang lain. Yang ketujuh ada jihad idari. Jihad idari merupakan jabatan administrasi umum. Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat diatur oleh suatu departemen, jabatan atau unit-unit yang dibangun untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Dari masing-masing departemen tersebut akan diangkat kepala jabatan yang mengurusi jabatannya, termasuk pula yang bertanggung jawab secara langsung terhadap jabatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggung jawab pada orang yang memimpin departemen, jabatan, dan unit-unit mereka yang lebih tinggi. Dari sisi kegiatan, mereka serta bertanggung jawab kepada wali. Dari segi keterikatan pada hukum dan sistem secara umum. Yang terakhir ada majelis umat. Majelis umat adalah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili pemikiran serta inspirasi dari kaum muslimin agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin. Mereka mewakili umat Islam dan muhasabah, berkontrol dan koreksi, serta pejabat pemerintah. Anggota majelis umat ditunjuk melalui pemilihan umum, bukan dengan penunjukan atau pengangkatan, karena status mereka adalah mewakili semua rakyat dalam menyampaikan aspirasi mereka. Sedangkan seorang wakil itu hakikatnya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkannya. Sampai di kesimpulan, dari apa yang telah saya paparkan ialah berdasarkan dari hasil uraian di atas dan analisis yang telah dilakukan, dapat diuraikan beberapa kesimpulan, yakni pertama, untuk negara khalifah adalah berbentuk tunggal, berbeda dengan negara modern yang berbentuk seperti republik ataupun monarki yang memiliki sistem menurunkan kekuasaan kepada keturunannya. Kedua, di dalam sistem pemerintahan Islam, sesungguhnya segala sesuatu didasarkan kepada ketentuan syarak dan setiap rakyat berhak untuk menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, segala ketentuan dan aturan di dalam pemerintahan Islam yang tidak ada dasar ketentuannya di dalam Al-Quran, Sunnah, Ijma maupun Qiyas bukan menjadi dasar maupun ketentuan di dalam menjalankan roda pemerintahan Islam itu sendiri. Demikianlah presentasi dan pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan kepada teman-teman bisa bermanfaat dan menjadi bekal ilmu kita untuk kedepannya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Allah tetap memberikan kita ilmu yang barakah dan bermanfaat ke depannya. Suma akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.